ketemu Om Andreas, ketemu Kak Erni, ketemu Kak Talita. Kita mau beribadah pagi hari ini. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Yuk, sama-sama ya. Aku sehat, aku kuat, luar biasa. Sekali lagi lebih rame dong. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, luar biasa. Yeay. Udah siap untuk beribadah? Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Yuk kita mau beribadah, siapkan hati, kita mau berdoa. Anak kita semua tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk nafas yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami untuk beribadah, datang memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan, Engkau tolong ya Bapa, Engkau pakai WL, singer, pemain musik, juga nanti yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Allah pakai setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persiapkan kami untuk mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Semuanya siap untuk beribadah? Siap. Ya, semuanya bangkit berdiri. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Ya semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya semuanya bergirang. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Semuanya tepuk tangan yuk. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, yo. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Hari ini kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Semuanya siap ya? Clap your hands. Yes. Siap
Om Andreas, sama Kak Talita, sama Kak Erni. Oke, siap ya? God has said, I will never leave you, never leave you. I will never abandon you, oh no. So we can be sure when we say, I will not be afraid, I will not be afraid, because the Lord is my helper. People can do anything to me. Hebrews 13 verse 5 to 6. Say God has said, God has said, I will never leave you, never leave you. I will never abandon you, oh no. So we can be sure when we say, I will not be afraid, I will not be afraid, because the Lord is my helper. People can do anything to me. Hebrews 13 verse 5 to 6. 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 Semuanya mari tepuk tangan di atas kepala. Say God has said, God has said, I will never leave you, never leave you. I will never abandon you, oh no. So we can be sure when we say, I will not be afraid, I will not be afraid, because the Lord is my helper. People can do anything to me. Hebrews 13 verse 5 to 6. 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 Bersatu sih. Haleluya, mari kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, wow. Selamat datang di Gereja Anak Elohim. Selamat datang, senang deh kita bisa ketemu lagi walaupun lewat online. Kita semua bersuka cita hari ini. Oke, siapkan Alkitabnya, sudah siap? Oke, kakak tunggu. Oke, ya. Ready? Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yes, dan ayat hari ini ada di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow, seperti lagu barusan bukan? Di sini dikatakan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Artinya apa sih? Siapa sekarang yang mulai bosan terus aduh kapan ya tante, kapan ya om, kapan ya mapa? Ini semua berakhir, coronanya kapan ya berakhir? Ingat ayat ini, dibilang Aku Tuhan berjalan di depanmu. Artinya Tuhan itu sudah tahu loh endingnya gimana.
kapan berakhirnya Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan kasih janji, jangan takut, aku menyertai engkau dan tidak pernah sekalipun aku meninggalkan engkau. Wow, hebat ya Tuhan kita, manis ya janji Tuhan. Makanya harus terus love Bible-nya karena firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Amin. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, yuk kita baca kebenaran firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita pada hari ini. Semuanya buka di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa ternyata pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah sebagai persembahan kepada Allah. Iya, Yesus mati di kayu salib dan dia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan apa? Yang tidak bercacat atau persembahan yang sempurna kepada Allah. Dengan jalan demikian kalian tahu, makanya kita hari ini dapat beribadah kepada Tuhan karena apa? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah itu adalah sebagai persembahan kepada Tuhan, persembahan yang sempurna, dan kita dibukakan jalan untuk kita bisa beribadah langsung kepada Allah yang hidup. Dan dengan demikian kita bisa langsung bertemu dengan Allah lewat doa. Kita minta apa saja kepada Tuhan. Ya, hari ini yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini aja kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, pasti semuanya karena kasih karunia Tuhan yang besar. Nah, hari ini pun kita memberikan persembahan. Walaupun persembahan kita itu terhitung sebagai persembahan yang tidak sempurna, karena memang persembahan sempurna hanya daripada Yesus, namun biarlah persembahan kita hari ini adalah sebagai rasa ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk semuanya persembahannya disiapkan dan kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati kami semuanya lewat persembahan yang kami akan berikan hari ini. Biarlah Tuhan yang balas berkat sesuai janji firman-Mu, dan Tuhan yang akan melimpahkan segala kasih karunia Tuhan yang besar dan melimpahkan berkat Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati setiap anak-anak yang ada, berkati orang tua mereka, bahkan berkati setiap guru-guru yang ada pada saat hari ini. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, persembahan kita dapat kita berikan melalui ini ya. Jangan lupa, minggu depan kita masih beribadah online bersama-sama. Jangan patah semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan patah semangat atau bosan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Namun tetap semangat karena kakak yakin ada berkat Tuhan di setiap ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Mari sama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari setiap anak-anak, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Saat engkau menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas diri kalian. Mari semuanya angkat tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan engkau berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja atas hidup kalian. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Kau ada di rumah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Bapa yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi kehidupan kami. Engkau yang melawat setiap kami yang ada. Engkau melawat setiap anak-anak dimanapun mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik untuk sukacita yang melimpah yang Kau beri bagi kami anak-anak-Mu. Kembali hari ini Tuhan, hati kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dituntun di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Beri hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Fokus yang baik untuk mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pengurapan Allah mengalir di tempat ini, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terkhusus hari ini hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kepenuhan Allah memenuhi kehidupannya Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupannya Tuhan. Yang Dia katakan adalah sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Yang Kau rindukan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu hari ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semuanya adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, senang bisa ketemu dengan kalian lagi, yang ada di rumah atau yang lagi dimanapun kalian berada. Nah, kalian siap gak hari ini mau dengar firman Tuhan? Kalau kalian siap, buka telinganya baik-baik, duduk yang manis, dengar firman dengan sungguh-sungguh. Oke, nah kali ini siapa di antara kalian yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Ayo, tentang apa? Apa? Oh, bagus, pintar semuanya. Nah, minggu yang lalu itu dikatakan bahwa ada seseorang yang bernama Yunus. Nah, Yunus ini ceritanya dikeluarkan dari perut ikan yang besar. Tuhan sudah mengeluarkan dia dari perut ikan yang besar dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke sebuah kota. Masih ingat gak nama kotanya apa? Kota Niniwe. Nah, di kota itu Yunus mulai berkhotbah, mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan orang-orang yang ada di kota Niniwe mulai percaya kepada Tuhan dan mereka mulai bertobat. Nah, tapi adik-adik, kalian tahu nggak? Ketika orang-orang yang ada di kota Niniwe itu mulai bertobat, Yunus mulai marah. Kepada siapa?
kepada Tuhan. Kalian mau tahu nggak kenapa Yunus marah kepada Tuhan? Yo, dengerin baik-baik ya. Kita mau sama-sama lihat di dalam kitab Yunus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, di situ diceritakan bahwa Yunus itu marah kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang yang ada di kota Niniwe. Nah, kenapa kok Tuhan tidak jadi menghukum mereka? Padahal mereka itu sudah berbuat jahat, sudah berdosa, bahkan mungkin mereka sudah mengecewakan hati Tuhan. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan itu adalah Allah yang baik buat mereka. Makanya Tuhan mengampuni orang-orang yang ada di kota Niniwe. Meskipun mereka pernah berbuat jahat, meskipun mereka pernah berdosa. Tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, jadi Tuhan mengampuni mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Nah, tapi Yunus ini masih kesal adik-adik sama Tuhan. Kok Tuhan gak jadi sih menghukum orang-orang yang ada di kota Niniwe? Akhirnya Yunus sedikit menyimpang dari kota Niniwe. Di situ dia duduk beristirahat di sebuah pondok kecil. Nah, di pondok kecil itu dia duduk dan di situ dia merasa sangat kepanasan. Karena siang hari, siang bolong dan mataharinya sangat terik sekali. Nah, Tuhan melihat Yunus kepanasan dan Tuhan memberi Yunus pengertian. Memberitahu Yunus supaya Yunus mengerti dan tidak marah lagi kepada Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak di pondok kecilnya Yunus. Nah, ketika pohon itu tumbuh sehingga Yunus tidak merasa kepanasan lagi dan Yunusnya senang karena dia sudah tidak merasa kepanasan lagi. Akhirnya di malam hari Yunus tertidur lelap. Dan ketika Yunus bangun di pagi harinya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengirimkan seekor ulat untuk memakan habis semua pohon jarak itu. Nah, di situ kan pohonnya sudah hilang, habis karena dimakan ulat. Yunus mulai bangun dan dia mulai kepanasan lagi. Aduh, panas sekali mataharinya karena matahari sudah mulai terbit. Nah, di situ dia merasakan bahwa dia mulai mengerti bahwa Tuhanlah yang membuat pohon jarak itu tumbuh dan Tuhan juga yang membuat pohon jarak itu mati. Tuhan itu menciptakan manusia yang ada di dunia ini, juga termasuk orang-orang Niniwe saat itu Tuhan yang menciptakannya. Sehingga Tuhan juga yang berhak menghukumnya ataupun mengampuninya. Tapi adik-adik, karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, baik sekali Tuhan kita itu. Jadi meskipun orang-orang di sana jahat, meskipun mereka berdosa, tapi Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi mereka. Nah, saat ini kalian hayo siapa yang pernah nakal? Siapa yang tidak taat kepada Tuhan? Siapa yang pernah gak nurut sama mama papa? Siapa yang pernah buat hati Tuhan sedih? Ketika kalian mulai nakal, ketika kalian mulai gak nurut sama mama papa, atau kalian pernah berbohong. Nah, itu semua membuat hati Tuhan sedih. Nah, kalau kalian pernah melakukan kesalahan, yuk sama-sama minta ampun sama Tuhan. Sama-sama mau bilang, Tuhan ampuni aku gak mau melakukan kesalahan itu lagi. Tuhan pasti akan mengampuni kalian. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Yuk semuanya bilang, Tuhanku adalah Tuhan yang baik. Nah, semuanya yang di sini yang dikasihi Tuhan itu adalah kita semua. Kalian yang ada tinggal di kota Sidoarjo, di Indonesia, semuanya Tuhan sayang. Karena Tuhan itu baik. Amin. Oke, yuk sama-sama kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu mengasihi kita dan menyayangi kita. Amin.
Yuk sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik buat aku. Tuhan Yesus baik buat aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan selalu menyayangi aku. Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan baik buat aku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. 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 He's so good to me. God is so good. God Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kalian. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat aku. Amin. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. Amen. God is so good. God is so good. Is so good to. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to me. God is so good to me. God is so good. Is so good to me. Ya semua adik-adik yang merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan Yesus baik buat aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami mau dengar, kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Mari anak-anak kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menaungi kita, menyinari kita dengan kasih-Nya. Terimalah berkat yang dari Tuhan, Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Dan ayat hafalan kita minggu ini ada di Mazmur 145 ayat yang ke-9. Oke, Tuhan itu baik kepada semua orang
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, semuanya dihafal ya adik-adik ya. Kalau sudah, kirimkan video kalian ke guru kelas kalian masing-masing. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Tahukah kalian bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab itu sangat mengasihi setiap kalian dan mengasihi Teda juga. Nah, hari ini Teda mau bilang sama kalian, kalau ketika mendengar firman kalian memutuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk ikutin Teda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, ampuni semua dosaku. Aku mau menjadi sahabat-Mu seumur hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Selamat datang. Yeay! Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan. Karena Dia Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya! Semuanya bertepuk tangan. Semuanya bertepuk tangan. Katakan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya sekali lagi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, Alkitab kita punya 2 kitab, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tahu nggak jumlah Perjanjian Baru ada berapa? Tahu dong. Berapa? 27. Ya, 27 kitab. Yuk sama-sama kita nyanyikan 27 kitab Perjanjian Baru supaya kita ingat dan kita bawa mencintai firman Tuhan. Haleluya. Yo. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhir. Sekali lagi ya sama-sama. Matius, Markus,